Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan selalu menyertai dan menuntun kita hari ini. Nah, saat ini Bapak Ibu, kita akan membaca dan merenungkan dari sebagian firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat tuntunan-Mu pada hari ini Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan dari sebagian isi firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau urapi hamba-Mu Tuhan untuk membawa Tuhan dari sebagian firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau urapi Tuhan, sertai Tuhan. Dan berkati juga Tuhan buat pendengar semuanya Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa melindunginya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saat ini Bapak Ibu, kita mau membaca dari sebagian firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di Yakobus 1 ayat 19 sampai 25. Nanti saya bacakan Yakobus 1 ayat 19 sampai 25. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengarkan firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya dan sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu tahu perbedaan antara mendengar dan melakukan? Mendengarkan adalah merespon atau menerima bunyi secara disengaja atau memperhatikan dengan baik apa yang dikatakan orang lain, yang sudah mulai melibatkan unsur kejiwaan, yang berarti aktivitas mental sudah muncul. Hanya belum setinggi aktivitas menyimak. Jikalau hanya mendengar saja, tidak ada perubahan yang akan terjadi. Sebaliknya, melakukan, kita mempunyai tindakan nyata yang memberikan perubahan. Itulah perbedaan mendengar dan melakukan. Sering kita mendengar di dalam Alkitab kata melakukan. Alkitab menegaskan tentang melakukan yang dimaksud adalah melakukan firman Tuhan. Ketika kita sudah mengetahui firman dalam hidup kita, marilah kita menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadi kebiasaan kita. Apa yang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus, Bapak Ibu? Poin pertama yang harus kita lakukan adalah suka mendengarkan firman dan meneliti firman. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya melihat di luar sana, di kehidupan sehari-hari, banyak orang Kristen yang masih banyak berbuat dosa atau tidak melakukan firman Tuhan.
Seperti contohnya Bapak Ibu berbuat dosa dalam merokok, mencuri, berzina. Kalau orang Manado bilang itu bakar lota. Bakar lota itu membicarakan orang lain, Bapak Ibu. Dan lain-lain sebagainya, Bapak Ibu. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi di kehidupan sehari-hari? Karena orang Kristen tidak gemar lagi untuk melakukan firman Tuhan atau meneliti firman Tuhan. Sekarang saya bisa melihat Bapak Ibu di kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita tidak mengutamakan firman Tuhan itu sendiri, Bapak Ibu. Coba kita lihat contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu. Jikalau kita bangun pagi, apakah kita langsung berdoa? Tapi saya percaya mungkin tidak, Bapak Ibu. Karena kebanyakan di hari-hari ini bangun pagi pasti di luar yang dibuka itu bukan firman Tuhan, tapi yang pertama HP. Buka dulu WA, apakah WA aku ini sekarang siapa yang chat lagi, mungkin lagi sibuk atau apa. Mungkin kalau anak-anak remaja, siapa ya yang chat aku, mungkin pacarku kok semalam gak chat aku. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Dan jikalau HP juga ketinggalan, seumpama kita sudah mau pergi pergi bekerja dan tiba-tiba kita lupa HP kita. Padahal kita sudah mau sampai di tempat pekerjaan kita itu, Bapak Ibu. Tapi kita masih menyempatkan untuk pergi mengambil HP itu, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kalau Alkitab kita yang ketinggalan? Ketika kita pergi ke gereja dan sesudah di gereja kita kita melupakan Alkitab kita. Apakah kita mau menyempatkan untuk pergi mengambil Alkitab kita, atau kita bilang dalam hati kita, Tuhan tahu kok isi hati? Bukan seperti itu, Bapak Ibu. Saya percaya tidak ada di sini. Ada amin? Oke. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mengapa sangat penting untuk meneliti firman Tuhan? Mengapa, Bapak Ibu? Coba kita bisa lihat, kita baca di Mazmur 119 ayatnya yang ke-105. Kita akan baca ini, Bapak Ibu. Mazmur 19 ayatnya yang ke-105. Demikian firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ada amin, Bapak Ibu? Firman Tuhan pelita bagi kaki kita, Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak membaca dari sebagian firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita mau berjalan kalau kita tidak membaca firman itu sendiri, Bapak Ibu? Karena di sini sudah jelas Allah mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firmanlah yang mengingatkan kita ketika kita berbuat dosa, Bapak Ibu. Karena itu betapa pentingnya membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus bersungguh-sungguh dalam kebenaran dan kekudusan kita. Rumah kita hendak dibersihkan dari kecemaran dan dipenuhi dengan firman Allah dan kekudusan Kristus. Itu terdapat di Matius 12 ayat 43 sampai 45. Dan terimalah firman Tuhan dengan hati yang lembut dan yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu.
Contohnya dalam Alkitab yaitu kisah Daud yang berzina dengan istri Uria. Daud berjalan di atas soto istana dan dia melihat Bathsheba sedang mandi. Kita nggak tahu, mungkin saat itu dia nggak sengaja lihat istri Uria. Namun istri Uria ini kalau kita lihat, dia ini kalau kita lihat dalam ayatnya itu, dia sangat cantik parasnya. Pada saat itu dia melihat dan Daud mengingini istri Uria. Dan Daud menyuruh para pasukannya untuk mendatangkan istri Uria itu, Bapak Ibu. Dan pada saat itu dia sudah berzina dengan istri Uria, dan istri Uria hamil, Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi ketika Daud mengetahui bahwa istri Uria hamil, dia merencanakan lagi yang buruk buat Uria. Dia menyuruh seorang untuk menyuruh pergi ke Uria agar Uria pergi ke tempat peperangan itu, dia yang paling terdepan supaya dia mati. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu? Uria pun mati. Namun tidak sampai di situ, Bapak Ibu. Tuhan mendatangkan Nabi Nathan untuk menegur Daud. Ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan, Daud langsung menyesali perbuatannya dan dia bertobat. Kita bisa melihat di ayat ini, Bapak Ibu, betapa pentingnya kita selalu senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan meneliti firman Tuhan. Karena disinilah kita dituntun Tuhan, disertai Tuhan. Ketika kita berjalan dalam dunia ini, kalau kita tidak membaca firman Tuhan, mungkin kita saat ini di dunia ini banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi. Ada amin, Bapak Ibu? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah Bapak Ibu masih terikat dengan dosa? Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berbalik dari dosa-dosa yang kita lakukan dan akuilah di hadapan Tuhan. Dan mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang hidup dan menerima firman Tuhan dengan hati yang lembut. Ada amin, Bapak Ibu? Poin yang kedua, apa manfaat kita melakukan firman Tuhan? Nah, tadi kita membahas dia ayat yang poin pertama, membaca dan mendengar dan meneliti firman Tuhan. Dan sekarang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, ketika kita sudah mendengar firman Tuhan, tindakan apa yang kita lakukan setelah itu, Bapak Ibu? Apakah sesudah mendengarkan firman Tuhan selesai sampai di situ saja? Tentu tidak, Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama membaca di ayatnya yang ke-22. Yakobus ayatnya yang ke-22. Saya bacakan, Bapak Ibu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja, sebab jika demikian kamu menipu diri sendiri. Ada amin, Bapak Ibu? Jadi firman Tuhan yang pada saat ini, Bapak Ibu, jadilah pelaku firman. Karena jika tidak melakukan firman Tuhan, sama halnya Bapak Ibu menipu diri sendiri. Contoh, Bapak Ibu, seorang anak diberitahu ibunya, bercerminlah nak, lalu cuci wajahmu. Mari,
namun anak itu membantah, "Saya sudah bercermin." Ibunya kemudian menjawab, "Kamu telah menipu diri sendiri." Wajahnya yang masih kotor menandakan bahwa jika ia memandang sudah bercermin, maka tentulah ia mengabaikan apa yang telah dilihatnya di cermin. Ia pasti sudah melihat keadaan dirinya sebenarnya, tetapi kotoran di wajahnya tidak dibersihkannya. Rasul Yakobus mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu, bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan adalah cermin orang percaya. Ada amin? Kita bisa melihat, pernahkah Bapak Ibu merencanakan sesuatu pekerjaan? Setelah itu, apakah Bapak Ibu hanya merencanakan saja dan Bapak Ibu tidak melakukan? Apakah rancangan Bapak Ibu akan terlaksana? Tentu tidak, Bapak Ibu. Nah, begitu juga jikalau kita hanya mendengarkan atau meneliti firman Tuhan, tidak melakukan, sama halnya kita bercermin dan kita melupakan wajah kita sendiri, Bapak Ibu. Contoh dalam kisah Abraham, Bapak Ibu. Allah menyuruh Abraham mengorbankan anaknya sebagai korban bakaran. Abraham tidak segan-segan memberikan anaknya yang dikasihinya untuk menjadi korban bakaran. Kita bisa melihat di kisah ini bahwa Allah lebih mendengarkan perintah Allah dari apapun juga, dan Allah memberkati Abraham berlimpah-limpah, dan keturunan Abraham banyaknya seperti bintang di langit dan pasir di laut, dan menduduki kota-kota musuhnya. Dan kita juga bisa melihat jikalau kita tidak melakukan firman Tuhan itu, Bapak Ibu, kita bisa melihat di ilustrasi seperti di Sodom dan Gomora, Bapak Ibu, di mana pada saat itu Allah ingin memusnahkan Sodom dan Gomora karena banyak kejahatan di kota itu. Tetapi sebelum Allah memusnahkan kota itu, Allah mengingat keluarga Lot, dan Allah menyuruh mereka pergi dan jangan menoleh ke belakang. Itu perintah firman Tuhan, jangan menoleh ke belakang. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Istri Lot menoleh ke belakang. Dan apa yang terjadi karena dia tidak melakukan firman itu, Bapak Ibu? Dia menjadi garam. Dia menjadi tiang garam, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita menjadi pelaku firman dan bukan pendengar saja. Karena firmanlah yang mengajarkan kita ke jalan yang benar, menegur kita dan mengingatkan kita jikalau kita telah berbuat dosa. Dan firmanlah yang menjadi cermin bagi hidup kita. Jangan sampai kita seperti istri Lot yang tidak melakukan apa yang dikatakan dan menjadi tiang garam, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jikalau kita selama ini tidak melakukan firman Tuhan, bertobatlah dan marilah kita menjadi pelaku firman Tuhan, agar firman Tuhan tergenapi dalam hidup kita sehari-hari. Ada amin, Bapak Ibu? Saya akan menutup pembacaan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan baca di Matius 7 ayatnya yang ke-24. Matius 27 ayatnya yang ke-24. Matius 7 Bapak Ibu, Matius 7 ayatnya yang ke-24.
Firman Tuhan berkata, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ada amin Bapak Ibu? Hendaklah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bukan hanya membaca Bapak Ibu, tetapi merenungkan saja, tetapi kita juga melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sebelum saya menutup firman Tuhan ini, mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Firman-Mu yang datang Tuhan, biarlah Tuhan Engkau senantiasa Tuhan menegur kami dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa Tuhan memberikan kami Tuhan Yesus roh untuk membaca dan merenungkan firman-Mu juga Tuhan. Dan terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu.